ada beberapa ayat yang akan menjadikan seseorang harus berpikir, karena sebenarnya menurut saya agama Islam itu real aja. Contoh yang real ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau orang Islam itu mau tahu tentang ayat ini kan mikir, kalau saya berbuat baik kan nggak diberi musibah oleh Allah Ta'ala. Harusnya berpikir seperti itu. Berarti ini ada perbuatan saya yang salah, yang dosa di hadapan Allah. Nah, selama ini banyak orang Islam yang tidak mau mengakui dirinya dosa. Nah, kalau musibah itu apa? Ya musibah itu termasuk sakit, itu ya musibah. Kena duri pun itu juga musibah sebenarnya. Ya, cuma harus kita cari ini bab yang dosa apa. Kan gitu. Kalau tadi umpamanya kena kanker kanker payudara, itu kan marah yang disimpan di daerah sini. Berarti nanti sakitnya juga di daerah situ. Kanker nasofaring di daerah tenggorokan, langit-langit, lidah dan sebagainya, itu juga berhubungan dengan itu. Kenapa dia kena kanker nasofaring? Coba kita cek, nasofaring itu hubungannya apa? Mata, hidung, mulut. Kan gitu ya. Nah, hubungan dengan mata, hidung, mulut. Mata itu kan yang terlihat dekat-dekat gini. Hidung menarik udara pun di dekat. Nggak mungkin hidung kita di sini narik udara dari Monas, kan nggak mungkin. Kan begitu. Iya, iya. Nah, mulut pun kita akan ngomong sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke. Ya, kalau momennya di luar, itu kan pakai HP namanya. Beda. Kan gitu. Beda. Nah, di titik itulah kita berbicara bahwa sebenarnya kanker nasofaring itu berhubungan dengan lingkungan kita sendiri, ya keluarga, ya istri, ya suami, ya orang tua, ya saudara-saudara, seperti itu nasofaring. Seperti itu. Nah, di titik inilah kita harus memahami bahwa kesalahan saya di sini. Kalau kanker momennya di usus itu untuk apa fungsinya? Kan Allah itu menciptakan manusia itu tidak ada yang sia-sia, bisa betul. Untuk belajar sebenarnya. Makanya dalam Quran diceritakan di dalam tubuh kita pun ada kebesaran Allah. Iya, betul. Ada kebesaran Allah sebenarnya. Bagaimana kalau teman-teman dokter itu melihat pembuluh darah, itu kebesaran Allah, jalan semua. Nah, cuma kebesaran Allah yang satunya lagi apa? Jantung itu bergerak tanpa ada listrik. Nah, itulah orang harus berpikir. Siapa yang gerakin? Ya, siapa yang gerakin kan begitu akhirnya ya. Ya, itulah salah satu kebesaran Allah yang sampai sekarang ya apa yang gerakin. Nah, itulah malaikat yang bekerja di jantung. Nah, di titik ini kebesaran Allah itu ya sama. Usus itu fungsinya apa? Fungsi usus ini pun sebenarnya tahu. Fungsi usus ini adalah menyerap, kemudian mengeluarkan, menyerap sesuatu yang baik diserap, kemudian dialirkan menjadi sesuatu hal yang baik di tubuh, dikeluarkan kalau nggak baik ya keluar melalui BAB, kan seperti itu. Nah, usus itu sesuatu yang mulai makan dari mulut, dicerna oleh perut, kemudian diserap. Berarti ini hubungannya adalah persoalan sehari-hari di dalam keluarga. Berarti kalau ada orang kena kanker usus, ini insya Allah masalahnya di dalam keluarga aja. Yang dia kalau ada masalah dalam keluarga tidak mampu menyelesaikan. Nah, itu pun harus diketahui. Inilah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah menyuruh kalau sudah ketemu ini berarti berarti banyak salah dan dosa ya saya. Bagaimana cara mengatasinya? Loh, kalau dosa Allah sudah menyiapkan banyak ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lah kan jelas. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Maksudnya apa? Taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kan jalan itu namanya. Betul. Kan seperti itu. Dan itu sangat jarang dilakukan oleh saudara-saudara kita, termasuk kita sendiri, jarang paham. Yang disiksa oleh Allah Ta'ala besok di neraka itu apa? Ya tubuh. Tubuh melakukan apa? Ya dosa sebenarnya. Jadi ini yang harus kita ketahui bahwa kanker payudara ini bisa disebabkan macam-macam, karena itu kan menyimpan marah sebenarnya. Umpama nih si istri kanker payudara nih, saya nangani nih. Kenapa kanker? Dengan dilihat dari usia yang sekitar 60-an ini, ini pasti insya Allah dengan suaminya. Saya tanya, Bu, suaminya ada? Saya sudah bisa. Oke.
Kenapa bisa? Nggak tahu Ustaz, saya ditalak. Oke. Kenapa ditalak? Nggak ngerti, karena pada waktu itu saya itu paham suami saya kok sudah tidak memperhatikan saya. Yang dulunya memperhatikan itu ya sebenarnya biasa aja sebenarnya, cuma kok nggak pernah nyapa, nggak pernah ini, diem. Nah di titik itulah saya bingung bertahun-tahun. Saya nggak ngerti ini ada masalah apa. Akhirnya ditalak lah, marahlah beliau, istrinya. Sehingga marah di situ kan menyimpan ada benci, ada dendam barangkali waktu itu ya. Oh nggak ada apa-apa kok minta ditalak dianya gitu. Jadi bisa aja kanker itu muncul lewat situ, bisa. Izin Pak Ustadz, satu lagi nih. Tadi kan disampaikan sakit itu karena kesalahan dan dosa akhirnya muncul sakit. Itu banyak teman-teman saya yang juga kurang setuju kan gitu Pak Ustadz. Ada yang komen-komen banyak. Katanya sakit itu kan menggugurkan dosa. Lah ini gimana? Tadi kalau saya runut Pak Ustadz, akhirnya memang dengan mohon ampun jadi dosanya digugurkan. Tapi yang dikatakan sakit menggugurkan dosa yang seperti apa itu Pak Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya dalam hadis sakit itu menggugurkan dosa itu insya Allah itu seperti ini. Jadi seseorang yang sehat saat ini nih, sehat nih. Iya. Tapi pada waktu dulu dia kan melakukan kesalahan nih, kedoliman, ngomong kasar dan sebagainya. Tapi pada saat umur setelah umur kayak Haji C, kayak kamu kalau sadar kan nggak mau melakukan sesuatu kedoliman ya, nggak mau lah. Amin. Yang mana nih amin ini? Nggak mau melakukan kezaliman dong, yang terakhir. Aminnya kayaknya kurang tulus deh. Sadarnya belum amin. Jadi dia sudah mulai wise, sudah mulai bijak, terus kemudian dia mencoba melakukan amalan-amalan ibadah yang baik. Mohon ampun, continue. Nah, yang dulu itu dia jarang mohon ampun. Ini mohon ampun jelas ya. Jika mulutnya dulu itu berucap tidak baik, dimohonkan ampun. Jika dulu otaknya selalu suuzon, dimohonkan ampun. Jika dulunya itu matanya kalian lihat cewek itu jelalat, dan pikirannya jelek, dimohonkan ampun. Kalau sadar nih. Ini kalau sadar itu. Saya ulang, kalau sadar ya. Iya, kalau sadar ya. Kalau sadar ya. Kemudian telinganya mendengar sesuatu yang begitu, dimohonkan ampun. Menyimpan marah, dimohonkan ampun. Nah, di titik inilah seseorang kalau dia sudah mulai dia mohon ampun istiqomah, nah, doa-doanya mohon ampunnya mulai diampuni oleh Allah Ta'ala, jujur kesalahannya. Nah, sebenarnya ada proses di luar ini sebenarnya menjadi satu. Prosesnya ini saya ceritain. Seseorang yang melakukan kesalahan, melanggar syariat Islam, sebenarnya orang tersebut sudah ada jin yang disiapkan oleh Allah Ta'ala merusak tubuhnya. Oh, sudah ada potensi. Sudah ada potensi. Tinggal nanti kapan Allah itu akan meledakkan. Nah, itu ada potensi sebenarnya. Proses ini dari proses yang dulu umpamanya Haji C pada waktu muda belum terjadi. Sakitnya belum terjadi. Nah, pada saat sudah mulai dia itu paham, dia mohon ampun. Nah, pada saat dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala, jin-jin yang menempel tubuh mulai keluar. Nah, keluar dari tubuhnya Haji C itu atau siapapun orang-orang Islam itu, keluarnya itu tidak nyaman. Tidak nyaman, pokoknya nggak nyaman aja. Bangun tidur bukannya sehat kayak orang-orang yang normal itu, dia bangun tidur tidak nyaman, kok tubuhku nggak nyaman ya gitu. Kemudian bangun tidur, ini orang-orang yang sudah mulai istiqomah, mohon ampun, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian bangun tidur, kaki telapak kakinya kalau buat nginjak, bangun tidur itu kan nginjak nih, mau wudhu nih, mau sholat nih, itu sakit, tapi nanti beberapa menit, enggak sampai 10 menit kakinya sudah enak. Nah, itu ciri-ciri orang yang insya Allah digugurkanlah dosanya oleh Allah Ta'ala. Muncullah sakit seperti itu. Dan sakit seperti itu kalau dicek di lab, enggak ada penyakitnya. Gula normal, asam urat normal, kolesterol normal, semuanya normal. Nah, inilah penyakit yang dalam hadis tersebut insya Allah dikatakan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa sebenarnya. Jadi harus difahami. Nanti kalau dikasih imbangan umpamanya, ada nih imbangannya 1,
seseorang yang ibadahnya cukup lumayan, nggak usah bagus-bagus amat lah, cukup lumayan bagus, ini menggugurkan dosa, oke, kita lihat. Kemudian ada orang yang dia nggak beribadah, maksudnya dia Islam tapi nggak sholat, perilakunya ngawur, dia sakit, sama-sama masuk rumah sakit, menggugurkan dosa nggak? Kan bisa jawab? Iya. Padahal sama-sama Islam ya. Pembandingannya itu Harus ada perbandingan. Lah kan nggak bisa jawab. Akhirnya dia harus ngomong juga dengan orang yang nggak pernah sholat walaupun dia Islam, itu juga menggugurkan dosa. Ya harusnya itu. Oke, ya. Karena hadis ini memang dipergunakan untuk semua manusia. Nah inilah yang harus kita ketahui, nggak seperti itu. Sehingga banyak orang Islam yang merasa dirinya tidak punya dosa. Baguslah kalau nggak punya dosa, kan gitu. Padahal dia ngerti, sering dengar yang namanya semua anak cucu Adam itu pasti ada dosa. Berdosa. Jadi kan nggak ketemu semuanya. Nah inilah yang harus difikirkan secara matang. Itu sebenarnya. Jadi bukan asal menggugurkan dosa. Nah, cara berdoa kalau umpamanya ada kanker payudara, ya kita harus paham. Oh iya. Jadi ibu-ibu atau mbak-mbak itu harus paham. Oh iya, berarti marah saya kepada itu harus ngerti. Habis itu minta maaflah kepada beliau-beliau yang sering dimarahin. Sering minta maaf, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemarahan yang disimpan atau kemarahan yang diledakkan khususnya yang disimpan, dimohonkan ampunan tulus, kemudian berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak marah lagi lillahi ta'ala. Nah disitulah yang namanya taubatan nasuha. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi taubatan nasuha itu bukan dalam bentuk saya nyuri, belum tangannya dipotong, belum didor sama polisi, sudah tobat, itu taubatan nasuha. Enggak cuma itu, penyakit pun sama atau taubatan nasuha, kan gitu. Jadi harus difahami, belajar seperti itu. Islam itu real. Jadi kalau seorang Islam merasa dirinya nggak punya dosa, monggo. Aduh, iya benar. Kan gitu, monggo aja. Kenapa Allah itu juga banyak dalam ayat-ayatnya juga menyuruh kita orang Islam itu memohon ampun. Iya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jelas. Nah, disinilah harus kita fahami bahwa Allah menyuruh bahwa kita ini sebenarnya banyak dosa. Nah pada saat Allah itu menceritakan tentang sakitnya, ya itu sebenarnya dosanya itu sudah di pucuk, di titik itu sudah di puncaknya, ditampakkan. Makanya diceritakan di dalam surat yang lain, dalam surat As-Sajdah 21, wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Belakangnya la'allahum yarji'un. Nah di titik ini kita harus mengetahui, dan sungguh Allah menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Itu yang mana itu Pak Ustaz? Siksa kecil? Nah, siksa kecil di dunia ya. Kalau kamu itu sakit itu ya siksa kecil di dunia. Iya. Sebelum siksa besar di akhirat. Nah, di sini itu kan berarti memberikan pengetahuan pada kita, loh. Berarti orang yang disiksa di dunia oleh Allah Ta'ala, berarti di akhiratnya nanti masuk neraka, udah jelas. Itu berhubungan antara siksa dunia dengan siksa akhirat. Iya, baca aja sendiri nanti kan paham. Itu gampang kok sebenarnya. Untuk menelah, loh berarti kita itu kan harus belajar. Makanya itu berhubungan salah satunya dengan la taktub walakal jannah. Berhubungan dengan fa'fu anhum. Berhubungan dengan banyak hal sebenarnya disuruh oleh Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah yang harus kita ketahui. Belajar dari keadaan. Semua yang ada di dunia ini adalah ujian untuk kita. Kamu, Haji C, teman-teman beriman, itu ujian bagi saya. Tabrakan di jalan, ujian bagi kita agar hati-hati. Ya, masalah politik yang carut-marut, ya ujian bagi kita. Mau kemana nih mulut? Mau kemana nih kita memberikan sesuatu? Kan ujian untuk kita. Kita disuruh apa? Terjadinya politik di negara kita, ini memang sudah salah satu sudah jadi takdir kita yang harus kita jalani. Ya begitu. Kamu membeli pecel, kamu mikir lihat gambarnya itu ada nasi pecel, ada peyek, ada tempe, ada telur asin, oh enak ini. Kamu makan kok nggak enak.
ya nggak usah kamu maki. Kan begitu. Karena ujian bagi kamu, kan begitu. Gini Pak Ustadz, apakah ujian itu ditujukan kepada manusia oleh Allah itu untuk meningkatkan taraf hidupnya manusia itu ke depan gitu Pak Ustadz? Sebenarnya persoalannya itu kan ringan aja. Ujian itu diberikan oleh Allah Ta'ala memang untuk meningkatkan iman. Bukan taraf hidup itu Pak Ustadz? Taraf hidup itu kan dunia. Meningkatkan iman sebenarnya. Jadi kalau taraf hidup nanti kalau orang lulus kaya berarti. Ya enggak seperti itu. Lah kan kasihan saudara-saudara kita yang mohon maaf nih ya, teman-teman yang jualan sayur, teman-teman yang tukang becak, teman-teman tukang parkir, yang dia sholatnya khusyuk setiap saat di masjid. Lah kalau itu dikasih ujian, insya Allah dia lulus. Kenapa dia kok nggak kaya-kaya? Taraf hidupnya kok masih seperti itu? Karena kalimat-kalimat itu nggak pas. Ujian itu untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Dan itu akan memberikan pahala nantinya kalau lulus. Ujian itu kalau lulus insya Allah imannya meningkat. Nah, iman itu kita tidak akan pernah tahu. Hubungannya dengan akhirat ya Pak? Ya hubungannya dengan akhirat. Terus kita ketahui bahwa belajar di muka bumi ini ujian, semuanya ujian. Anak kita menguji kita, harta kita menguji kita, ya, pekerjaan kita menguji kita. Katanya pekerjaan ibadah, kan gitu. Katanya pekerjaan yang mana ibadah? Kamu bekerja di tempat situ, yang ibadah yang mana kan bisa tahu akhirnya. Compang-camping banyak tidak ibadah. Yang mana pekerjaan ibadah? Iya, yang memang ada di relnya Allah. Di dalam bekerja jangan nyuri, jangan minta titip ya nanti 1,5 M di proyek itu ya. Ya jangan ngomong seperti itu. Itu nggak ada ibadahnya sama sekali dia bekerja. Nah inilah harusnya diketahui. Jadi bagi ibu-ibu yang ada kanker saat ini, ayo kembali ke jalan Allah. Koreksi satu-satu, muhasabah kita serius. Walaupun mamanya suaminya salah, ayo sementara di pause dulu suaminya. Di pause itu maksudnya jangan terlalu diindahkan. Menata diri dulu, dekatkan pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, mohon ampun terus-terusan, kemudian jangan lakukan kemarahan dengan suami lagi atau siapapun yang sering ibu-ibu marah. Belajar, itulah taubatan nasuha. Mudah-mudahan kankernya insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi telah dijelaskan panjang lebar oleh guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit ini yang menjadi momok bagi kaum ibu-ibu wanita, yaitu kanker payudara. Semoga apa yang kami tayangkan melalui video kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.